ya Rob ya, Wib ya. Tuh, pada pulang semua. Oke guys, sekarang kita gak bisa bikin konten karena hujan yang sangat besar sekali. Oke, kita stopin dulu. Ada Uno di sini. Ada berbagai Uno. Oh, ada banyak guys. Di sini Uno yang akan jadi peneman kita untuk hari ini. Woi. Kayak santai ya guys, gak boleh terbawa emosi. Posisi dalam keadaan tenang, situasi aman, damai, santuy. Oke guys, banyak sekali posisi plus. Oh tidak, aja bagus semua. Oke, ini yang paling keren. See you next time guys. Nanti kita bahas di rumah tentang perjalanan mengenai ya, hari Kamis yang penuh dengan tantangan, tetapi selalu ada aja kekurangan yang dilaksanakan di berbagai permainan. Atau mungkin ini adalah sebuah kekalahan yang sangat-sangat saya jelaskan, ataukah ini bukti bahwa saya sedang menerima bahwa kekalahan itu adalah sesuatu yang normal atau sesuatu yang harus kita rencanakan untuk kedepannya. Oke guys, nantikan saja sebuah pembahasan kehidupan tentang bagaimana sudut pandang seorang yang selalu kalah dan merasakan yang namanya kecurangan tapi dilalui oleh semua orang. See you next time guys. Sekarang kita sudah melewati fase-fase di mana P5 tentang kearifan lokal tentang daerah diri sendiri, yaitu daerah Banten, daerah tempat dimana gue dilahirin ya. Begitu melelahkan sih. Cuaca hujan yang begitu menyenangkan, mengademkan dan menenangkan hati, jiwa dan juga para pemirsa. Ya terserah kalian sih, ini kalau ada yang nonton nih, apakah kalian kena atau enggak ya bodo amat, gue gak mikirin. Yang penting gue bisa senang hati mengupload konten sesuka diri. Kita bisa bereksplorasi, bisa mengedukasi diri sendiri, mengetahui berbagai kesalahan yang pernah dilakukan yang ada. Apalagi setelah gue tadi ikutan lomba enggrang di lapangan sore tuh. Nah, enggrang di lapangan yang sudah gue tunjukin tuh, kalau kalian ngeliat tuh, itu ada lapangan. Nah, lomba enggrang kalah. Dan juga ini ada teman gue yang langsung putus asa ya guys, karena kalah langsung mengembalikan enggrangnya, takut rusak katanya. Tapi yang paling penting dari itu adalah ada sebuah keinginan untuk bergerak walaupun tahu bahwa kita akan mengalami kekalahan. Dari pembelajaran tentang permainan gobak sodor tadi, kerjasama yang memang begitu menyenangkan, begitu mengasyikkan. Bahkan ketika kita tidak tahu bahwa permainan itu bergantung pada aturan yang lama, padahal sudah diperbarui, ya tidak tahu itu perbaruan dari mana. Tapi intinya yang namanya gobak sodor kan pasti ada 5 orang lawan 5 orang. Ketika tim gue menjadi penyerang ya, masuk seorang teman gue, Wibi, menerobos masuk, jatuh, kena, dan itu menjadikan sebuah kekalahan. Gantilah, ubah posisinya, tim gue sekarang yang jadi seorang penjaga. Itu jelas-jelas kayak di depan ada tim musuh mau nerobos, sama gue pegang, set, gimana sit, kena, kata wasit, enggak condong. Di situ lo gue langsung lepasin yang namanya tanggung jawab sebagai pemain. Artinya sistemnya aja udah gak ngedukung gitu. Masalahnya kalau kita tahu bahwa sistem ini penuh kecurangan, harusnya di situ kita udah main dengan penuh kecurangan juga. Berhubung mungkin pengalaman pertama kali juga ya, setelah sorry ya, tadi agak skip soalnya oke, habis makan es tadi. Musim hujan yang begitu menyegarkan ini ternyata memiliki banyak sekali hambatan dan tantangan. Berbagai perjalanan yang sudah dilalui bersama kawan-kawan pun pasti selalu ada yang namanya kecurangan. Yang tadi gue sebutin adalah sebuah permainan gobak sodor yang dimana ketika permainan sudah jujur tetapi malah dicurangi oleh wasit yang tidak teratur, wasit yang mungkin tidak memahami sebuah peraturan di dalam sebuah permainan. Padahal jikalau dia menerapkan sistem yang namanya inisiatif, artinya dia mengamati kita dari berbagai sudut dan keseluruhan lapangan yang ukurannya kira-kira dari
sana ke sini, atau bisa dibentuk persegi ya, permainan Kobag Sodor. Nih simulasinya kayak gini. Tapi ketika kalian tahu bahwa kalian sudah memainkan dengan kerjasama, kebenaran, kenapa dicurangi, itu pasti akan muncul sebuah pertentangan dalam diri. Tapi bisa diatasi dengan cara menerima keadaan yang sudah ditetapkan atau yang sudah dilalui. Mungkin alasan gue menjelaskan dan duduk di sini saat ini adalah bentuk yang namanya kemenangan, merayakan, kekalahan, menjelaskan. Tapi kenapa gue menjelaskan? Karena ini bukan semena-mena penjelasan dari seorang yang mengalami kekalahan secara terus-menerus. Karena gue juga dapat sebuah juara 1 lomba tali ya, anak-anak perempuan, tapi lumayan lah, masih termasuk kelas. Di dalam percobaan untuk mendapatkan yang namanya kemenangan, kita harus mampu untuk merasakan atau menghilangkan ketidaktegaan terhadap teman-teman. Ya sebagai contoh aja, ketika kita tahu bahwa kita dicurangi, harusnya kita main curang. Berhubung kita orangnya tegaan, kita gak main curang. Atau mungkin itu kita masih kurang berpengalaman untuk menjadi villain yang tidak kemanusiaan atau berkejahatan ya. Mungkin kalau kita menyalahkan wasit itu kurang kompatibel, karena wasit sudah mengizinkan bahwa kecurangan diperbolehkan. Karena sebelum pertandingan kedua gue itu ya, pertandingan pertama sudah penuh kontroversial gitu, banyak yang tidak teratur gitu. Kemenangan pun didapatkan dan kekalahan yang diterima itu selalu berakhir dengan ketidakpuasan. Wajar, kekalahan memang berakhir ketidakpuasan, tapi masa iya di semua pertandingan seperti itu pasti ada ya yang merasa respect. Tapi berhubung sistemnya seperti itu, kecurangan diperbolehkan, jadi terjadilah yang namanya ketidakstabilan. Mungkin kalau kita analogikan di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang seperti itu, namanya zero to sum game. Seseorang yang diuntungkan pasti bakal ada yang dirugikan. Seseorang yang mampu memahami kecurangan lebih awal pasti akan mampu memanfaatkan situasi yang sudah diberikan. Jadi ibaratnya bergerak dalam sebuah situasi krisis yang paling itu sudah cengkrama, tapi dia mampu melihat sela-sela yang ada dalam jari ini, atau sela-sela kehidupan yang padahal sudah diberikan dalam pemikiran. Kadang orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir di sana bisa lebih bergerak secara leluasa, karena terkadang tuntutan itu ada sesuai pemikiran kita yang sudah diberikan agar kita melaksanakannya. Dan orang yang mampu keluar dari tuntutan itu adalah orang yang mampu melanggar berbagai hal yang mungkin sudah diberikan. Tapi guys, kalau kita melihat kepada situasi yang dimana penuh jadi apa? Sabu nih. Jadi sebuah konspirasi di dalam intisari yang mungkin jarang disebutkan oleh berbagai orang adalah seperti ini. Walaupun kecurangan dilakukan, berbanyak orang yang tidak mampu untuk melakukan kecurangan itu. Tapi ketika seseorang yang sudah melakukan kecurangan dipertemukan di pertandingan final nih, sama-sama curang, tapi ketika kalah mereka tidak mampu menerima karma yang padahal sudah mereka lakukan kepada teman-teman. Itulah yang sering terjadi. Karma tidak hanya berlaku pada orang yang tidak mampu memanfaatkan sebuah celah atau potensi peluang, tapi bisa juga berlaku pada sesuatu yang padahal sudah jelas-jelas itu adalah kecurangan. Dia tidak mampu melakukan kecurangan ketika sudah dipertemukan dengan kecurangan. Bisa dibilang ketika kegelapan bertemu dengan cahaya akan menang kegelapan, karena cahaya itu redup dengan sendirinya, karena dia mematikan lampunya sendiri dengan meniup lilinnya. Tapi ketika sebuah kegelapan bertemu dengan black hole, kegelapan itu akan ditelan oleh black hole. Sebuah kegelapan yang begitu pekat. Konspirasi yang begitu sangat mengasyikkan ya jikalau dibahas dalam berbagai bidang pikiran, dimensi yang sudah dilalui. Mungkin banyak sekali tantangan-tantangan seru yang begitu menyenangkan. Inilah ekskul yang sudah beredaran. Tadi ada sebuah anggota basket yang mencari sapu injuk, tapi pastinya kita sebagai orang yang tidak tegan akan memberikan hal yang dibutuhkan. Tapi teman-teman semua, syaratnya supaya kita bisa mempunyai sifat yang begitu tenang, menyenangkan, mampu menerima kekalahan, yang pertama adalah satu, filosofi stoikisme kamu harus terapkan di dunia kehidupan sehari-hari, diaplikasikan, bukan hanya ditonton, bukan hanya dipahami, dianalisis, tapi diterapkan juga dalam kehidupan. Itu akan begitu menenangkan.
masuklah ke filosofi hedonisme. Hedonisme mungkin bisa dibilang adalah sebuah kebahagiaan, tapi kita bisa mengubah sebuah kegagalan ataupun kerusakan ataupun sebuah hal-hal yang di luar kontroversial kita, pemikiran kita, pemahaman kita menjadi hal yang membahagiakan. Caranya adalah dengan mengikhlaskan sesuatu yang sudah terjadi. Kita tidak mampu mengendalikan semuanya di dunia ini. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Berbagai kelemahan mungkin akan terlihat lemah ketika kita bandingkan dengan keunggulan. Keunggulan itu akan terlihat unggul ketika kita bandingkan dengan sebuah kelemahan atau pecundang. Pecundang itu emang benar selalu direndahkan dan pemenang selalu dijunjung tinggi untuk mendapatkan penghargaan. Tapi dua-duanya tidak ada masalah, dua-duanya tidak dirugikan satu sama lain. Yang ada hanya saling menguntungkan. Bagi pemenang, yang lemah itu adalah orang yang dapat diuntungkan karena dia bisa jadi menang karena dia lemah. Kalau untuk yang lemah, yang menang bisa dijadikan sebuah pembelajaran atau mungkin bisa jadikan sebuah ambisi, motivasi dan harapan ke depan agar punya tujuan untuk mengalahkan tantangan yang sudah dilaksanakan. Mungkin keahlian gue itu berkurang ketika main babak sodar gara-gara hal simpel, yaitu kurangnya pengalaman berolahraga yang dipertontonkan di tempat orang-orang ramai. Gue terlalu fokus kepada sebuah sistem yang seperti ini, yaitu berkomunikasi dengan banyak orang, tapi ketika berolahraga menunjukkan aksi menggunakan otak kanan, merasa gugup yang tidak biasa, gugup yang mungkin dirasakan oleh sebagian orang, mungkin tidak. Mungkin inilah perbedaan orang yang menggunakan otak kiri, mampu berbicara public speaking dengan sendirinya walaupun tidak keberaturan, walaupun banyak sekali sebuah pertentangan, tapi bisa dia selesaikan, bahkan bisa memberikan komedi gitu. Seperti mengibaratkan kalau kita mencari sesuatu yang gak pasti, pasti ujung-ujungnya jatuh sakit hati. Nah, itu juga lumayan kan komedi. Tapi ketika kita sudah terbiasa berolahraga, melakukan aksi-aksi seperti silat, itu tanding ganda, pertunjukan, atau mungkin bermain futsal di hadapan banyak orang, itu bisa membuat kita lebih pede lagi, lebih antusiasme lagi, bahkan lebih menyenangkan lagi dalam mempelajari sesuatu yang sudah kita tetapkan. Jadi milikilah sebuah tujuan, banyakilah harapan, walaupun kamu tahu bahwa harapan itu menyakitkan, kamu bisa mendapatkan mental pejuang itu dengan cara berjuang untuk harapan yang tidak memungkinkan. Karena kalau kita berjuang untuk hal yang pasti dan sudah memungkinkan, walaupun itu hasilnya udah ada, tapi itu kurang menyenangkan. Karena sesuatu yang sudah diprediksi kadangkali hanya berakhir dengan motivasi yang sudah terjadi atau pengulangan yang kurang menyenangkan karena begitu banyaknya sebuah bahan-bahan, sebuah alat dan sebuah bantuan yang diberikan oleh orang-orang sekitar, faktor eksternal ya maupun internal, kita sudah mampu memahami. Tapi ketika kita bisa mengatasi segala kekurangan dengan mengobrak-abrikan keadaan yang sudah ditetapkan, yaitu faktor yang tidak sesuai dengan keadaan, kita mau tanding sesuatu nih, tanding perlombaan, tapi kita tidak memiliki persiapan dan kita menang, pasti itu lebih menyenangkan. Tapi ada kemungkinan kita menjadi sombong karena merasa bahwa walaupun tidak berjuang kita menang, dan itu kurang menyenangkan. Jadi sebuah kontrarian yang dimana saya akan menarik kata-kata saya sendiri, saya akan memakannya